Halo, ketemu lagi dengan Yanda Ahmad. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer Session 2. Are you ready, kids? Jawab semuanya, yes Yanda. Oke. TIK Grade 1 Perangkat Keras Komputer Session 2. Kita akan belajar tentang perangkat keras komputer, atau biasa kemarin disebut apa sayang? Hardware. Let's study together. Sebelum belajar, kita biasanya mulai dengan basmalah dulu bersama-sama. Let we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya semuanya. Ya, sebelumnya akan Yanda sampaikan tentang Quran Surat Al-Balad ayat 8. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Nah, dari surat ini kita belajar tentang mensyukuri nikmat yang Allah berikan tentang organ tubuh yang sudah kita punyai, beserta dengan fungsi-fungsinya yang insya Allah semuanya sehat, semuanya cakep semuanya ya. Sebelumnya kita akan review dulu sebentar untuk season 1. Walaupun kemarin sudah Yanda sampaikan, tapi Yanda yakin mungkin ada beberapa yang sudah lupa. Ups, nggak boleh lupa ya. Kita ingat-ingat dulu bersama-sama. What is computer hardware? Kira-kira apa sih komputer hardware itu atau hardware komputer itu? Yuk kita baca bersama-sama. Hardware adalah piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Jadi seperti yang Yanda bilang kemarin, hardware itu adalah peralatan yang bisa dilihat dan diraba secara langsung. Peralatan yang bisa dilihat dan diraba secara langsung disebut apa? Hardware. Semuanya yang keras. Hardware. Sekali lagi, hardware. Selanjutnya kita akan review tentang beberapa hardware yang kemarin sudah kita pelajarin bersama-sama. Yang pertama ada monitor, bentuknya seperti TV. Yang mana ya? Itulah ada contohnya di depan. Coba dilihat dulu bersama-sama. Aku berbentuk seperti TV. Aku berfungsi untuk menampilkan gambar yang biasa disebut dengan nama monitor. Lihat dulu ya, namanya monitor, fungsinya untuk menampilkan gambar. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita next. Kira-kira apa ini yang berbentuk kotak? Fungsinya kalau nggak salah sebagai otak komputer. Fungsinya sebagai otak dari komputer. Namanya terdiri dari 3 huruf kalau disingkat. Depannya C, apa ya kira-kira ya? CPU. Ya, tepat sekali, CPU atau kepanjangan dari Central Processing Unit. Biasanya aku berbentuk kotak, aku berfungsi sebagai otak komputer. Selanjutnya, papan ketik yang ada di depan biasa disebut dengan keyboard. Fungsinya untuk mengetik. Selanjutnya, ada yang kayak tikus, namanya apa? Mouse. Sekali lagi namanya apa sayang? Mouse. Yang keras sekali lagi, mouse ya. Mouse digunakan untuk memilih dan mengklik gambar. Jelas ya, ada 4 hardware yang sudah kita pelajari bersama-sama di pertemuan sebelumnya. Yang pertama monitor, untuk menampilkan gambar. Yang kedua, berbentuk kotak sebagai otak komputer disebut dengan CPU. Sedangkan untuk mengetik
papan yang digunakan untuk mengetik namanya keyboard. Dan yang terakhir yang kayak tikus, biasa untuk ngeklik dan menggeser, geser kursor, biasa disebut dengan mouse. Apa sekali lagi dengan mouse. Jelas ya dari keempat hardware tersebut? Kalau sudah jelas, kita akan belajar lagi beberapa hardware yang baru. Are you ready? Jawab yes Yanda. Yang keras sekali lagi. Are you ready? Yes Yanda. Perangkat keras komputer session 2. Pertemuan kedua kita akan belajar tentang headphone, speaker, printer, CD, dan yang terakhir CD-ROM. Jelas? Next. Perangkat headphone atau hardware yang biasa disebut dengan headphone. Head kepala. Phone. Coba kita lihat bersama-sama. Wow, gambarnya lucu sekali, berwarna pink. Ya enggak? Biasanya cewek-cewek suka ini warna pink seperti ini. Ini, alat ini atau hardware ini biasa digunakan di kepala, ditempelin di telinga. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara daripada komputer. Yuk kita lihat penjelasannya dulu bersama-sama. Aku digunakan di kepala. Aku berfungsi untuk mendengarkan. Aku digunakan di kepala. Aku berfungsi untuk mendengarkan. Namanya apa? Headphone. Namanya apa sayang? Headphone. Sekali lagi, headphone. Jelas? Oke, clear ya? Semuanya bisa ya? Alat yang digunakan di kepala untuk mendengarkan suara dari komputer biasa disebut apa? Namanya headphone Yanda. Oke, pinter sekali. Next. Wow, masih seputar lagu dan musik dan suara di sini. Kita akan belajar tentang speaker. Fungsinya sama, sayangku. Ini berfungsi untuk mendengarkan suara juga. Cuman tempatnya berbeda. Kalau speaker biasanya bentuknya lebih besar daripada headphone dan dia biasa diletakkan di atas meja. Nggak bisa dicantolin di telinga ya Anda. Nggak bisa. Kalau speaker nggak bisa dicantolin di telinga. Bedanya speaker sama headphone itu sayang. Kalau headphone bisa dicantolin di telinga, tapi kalau speaker nggak bisa buat dicantolin di telinga. Dia harus ditaruh atau diletakkan di atas meja atau tempat yang lain. Ya, kita belajar dulu bersama-sama. Kita baca dulu bersama-sama. Speaker, aku bisa diletakkan di atas meja. Aku berfungsi untuk mendengarkan suara. Sudah jelas belum semuanya? Ya, Anda yakin sudah jelas bedanya headphone sama speaker. Kalau headphone biasanya cantolin di telinga, sedangkan speaker diletakkan di atas meja. Tapi fungsinya sama untuk mendengarkan suara dari komputer. Jelas ya? Next. Selanjutnya kita akan belajar tentang printer. Apa sih printer itu? Aku berfungsi untuk mencetak gambar atau hasil pekerjaan yang kamu buat dari komputer untuk dicetak di kertas. Ya, Anda apa sih printer itu? Kita ulang ya sekali lagi. Printer digunakan untuk mencetak gambar atau hasil pekerjaan yang kamu buat dari komputer dan dicetak ke kertas. Jadi misalkan kalian habis menggambar di komputer, ya ndak, aku pengen aku tempelin hasil menggambarku, aku mau tempel di kamar, bisa nggak sih Yan? Bisa. Caranya gimana ya ndak? Caranya kalian print dulu menggunakan alat yang namanya printer. Oh bisa ya ndak ya? Bisa sekali. Yuk kita lihat dulu printer itu seperti apa sih.
Wow, keren, keren ya, printernya bagus-bagus ya di situ ya. Sudah jelas semuanya dari printer. Yang ndak ulang sekali lagi, aku berfungsi untuk mencetak gambar dari komputer di kertas. Jelas ya. Next kita lanjut. Apa ini Yanda? CD. Coba kita lihat dulu. Aku berbentuk bulat dan tipis. Aku berfungsi untuk menyimpan lagu, game, film, dan hasil kerja. Aku berfungsi untuk menyimpan, berarti dia sebagai storage. Storage itu penyimpanan lagu, games, film, dan juga hasil kerja. Siapa yang suka games? Tunjuk jari. Ayo, siapa yang suka game? Yang suka film siapa? Mungkin ada yang suka dengerin lagu mungkin ya. Siapa yang suka dengerin lagu? Tunjuk jarinya. Nah, CD tersebut digunakan untuk menyimpan lagu, games, dan film. Bisa ya Anda ya? Bisa sayang. Tapi sekarang untuk CD masih digunakan, tapi tetap dibantu oleh temannya yang namanya flash disk. Pasti tahu semua yang namanya flash disk. Flash disk juga berfungsi untuk menyimpan data. Jadi CD dan flash disk berfungsi untuk apa? Menyimpan data atau storage device. CD-ROM aku berbentuk kotak dan dipasang pada CPU. Aku berfungsi untuk melihat isi yang tersimpan di dalam CD. Mau lihat gambarnya seperti apa? Ini dia. CD-ROM ini adalah alat yang digunakan untuk membaca CD yang tadi loh, ya tadi. Jadi kalau kalian punya filmnya dimasukkan dulu ke CD-ROM, terus dipencet tombolnya, nanti dia akan masuk. Setelah masuk, nanti dia akan membaca. Oh, ada film bagus di situ. Dari film yang sudah dibaca, nanti kalian bisa menontonnya lewat monitor. Jelas ya sayang? Jadi CD-ROM digunakan untuk membaca CD. Sekali lagi kita ulang, CD-ROM adalah alat untuk membaca CD. Jelas ya? Oke. Yuk kita review dulu yuk bersama-sama. Kita sudah belajar beberapa hardware. Yang pertama monitor. Yanda yakin kalian sudah tahu untuk melihat gambar. Selanjutnya setelah monitor, di situ ada CPU. CPU digunakan sebagai otak daripada komputer. Keyboard untuk mengetik. Mouse digunakan untuk mengklik dan memilih objek. Jelas ya dari keempat hardware ini. Selanjutnya kita review lembar yang baru saja kita pelajari. Yang pertama ada yang warna pink tadi, namanya apa sayang? Headphone. Headphone digunakan di telinga untuk mendengarkan suara. Headphone digunakan di kepala, biasanya dipasin di telinga untuk mendengarkan suara. Sedangkan speaker biasa diletakkan di atas meja, berfungsi untuk mendengarkan suara juga. Printer, kalau kalian punya foto-foto yang cantik, bisa dicetak di kertas pakai alat yang namanya printer. Selanjutnya CD berbentuk bulat dan tipis. Aku berfungsi untuk menyimpan lagu, games, film, dan juga hasil kerja sebagai storage device. Sedangkan CD-ROM dia digunakan untuk membaca CD. Yanda ulang sekali lagi, yuk kita kembali ke headphone untuk mendengarkan suara. Biasa dia berada di kepala, dideketin ke telinga. Sedangkan speaker dia biasanya di atas meja. Dia diletakkan di atas meja untuk mendengarkan suara juga, tapi biasanya kalau speaker lebih keras ya. Selanjutnya ada printer untuk mencetak foto-foto kalian atau gambar-gambar kalian yang cantik dan cakep. CD untuk menyimpan lagu,
games, film, dan juga hasil kerja. Sedangkan alat untuk membaca CD-nya namanya CD-ROM. Jelas semuanya? Yanda yakin kalian pasti tahu, kalian pasti bisa, dan kalian pasti sudah hafal semua fungsi dari hardware yang sudah Yanda sampaikan. Yeay, kita selesai. Nanti jika ada pertanyaan boleh hubungin Yanda atau boleh tanya ke Bunda. Gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu, oke? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kali ini kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada ayah dan bunda. Oke? Sekian dari Yanda Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.